Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang sel elektrokimia, yaitu khususnya tentang sel volta. Nah, sel elektrokimia itu terbagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, untuk sel volta sendiri, dia mengubah energi kimia, kita ubah menjadi energi listrik. Nah, jadi dia mengubah reaksi redoks spontan menghasilkan energi listrik. Nah, adapun untuk reaksi sel elektrolisis, dia mengubah dari kebalikannya ya, yaitu dia mengubah energi listrik diubah menjadi energi kimia. Nah, apa yang membedakan? Kalau pada sel volta, energi kimia di sini diperoleh dari reaksi redoks spontan. Nah, karena terjadi reaksi redoks spontan, maka terjadi aliran elektron yang menimbulkan aliran listrik. Jadi dari hasil reaksi redoksnya, dia bisa menghasilkan listrik. Berbeda dengan elektrolisis. Kalau elektrolisis, ini reaksi redoksnya adalah reaksi redoks tidak spontan. Jadi di elektrolisis reaksi redoksnya tidak spontan. Nah, karena tidak spontan, maka dia membutuhkan bantuan energi listrik untuk memaksa dia mengalami reaksi redoks. Kemudian apalagi yang berbeda? Kalau di sel volta, untuk muatan katodanya kita ingat ada kapan volt ya, yaitu katodanya positif, anodanya negatif, terjadi pada sel volta. Sedangkan kalau pada elektrolisis, kita mengingatnya dengan kenapel. Katoda negatif, anodanya positif, terjadi pada sel elektrolisis. Nah, ini kelebihan huruf ya. Jadi kebalikannya. Kemudian untuk reaksi, keduanya sama, ini reaksinya dua-duanya sama, anoks karet. Anoda terjadi oksidasi, katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, itu untuk elektrokimia, baik sel volta maupun sel elektrolisis. Nah, sebelum kita bahas sel volta, kita ingatkan kembali tentang deret volta. Jadi, Alexander Volta itu sudah mengurutkan harga potensial reduksi untuk unsur-unsur berikut dari yang paling negatif menuju yang paling positif, yaitu paling negatif adalah Li, K, Ba, dan seterusnya. Kalau saya menghafalnya, lihat kalau Bapak Caca nanti meninggal, alamat minum air. Zaman Caesar Fir'aun kode kobra, nikmat sentosa pembagian harta, cucur hangus agak pahit au. Nah, untuk H ini potensial reduksinya berharga 0. Jadi kalau dari H+, dia tereduksi menjadi H2, itu potensial reduksinya adalah 0. Kemudian kita artikan di sini ya, berarti yang paling negatif itu adalah Li dan yang paling positif adalah AU. Nah, apa maksud dari potensial reduksi positif dan negatif di sini? Kalau potensial reduksinya negatif, itu artinya dia sukar direduksi. Kemudian kalau positif, itu artinya dia mudah direduksi. Jadi, logam-logam yang berada di sebelah kiri, Li, K, dan teman-temannya ini, dia lebih sukar direduksi. Dia lebih memilih mengalami reaksi oksidasi, jadi lebih mudah dioksidasi. Tapi berbeda dengan unsur-unsur yang potensial reduksinya positif, seperti Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Ini potensial reduksinya positif, jadi mereka lebih mudah mengalami reduksi.
Nah, karena lebih mudah mengalami reduksi, maka untuk logam-logam yang berada di sebelah kanan ini, dia berfungsi sebagai oksidator kuat. Adapun yang di sebelah kiri, dia sebagai reduktor kuat. Nah, apa maksud dari deret volta ini? Artinya begini, jika ada soal misalnya Li ditambah Ca 2 plus menjadi menjadi Li plus Ca. Oke. Nah, misal ditanya seperti ini, apakah reaksi ini berlangsung atau tidak? Nah, tinggal kita lihat deret voltanya. Di sini, kalau kita melihat harga potensial reduksinya, Li, dia harganya negatif. Ca, itu dia cenderung lebih positif. Nah, kalau Li, dia lebih di kiri, maka Li akan lebih mengalami oksidasi. Ini untuk yang Li. Adapun Ca, dia akan lebih cenderung reduksi. Nah, kita lihat di sini reaksinya. Li, ini ya. Nah, di sini Li berubah menjadi Li positif. Apakah oksidasi? Sesuai? Iya, sesuai. Berbeda dengan Ca. Kalau Ca, dia letaknya ada di sebelah kanan. Karena dia di sebelah kanan, maka dia lebih mudah mengalami oksidasi menurut deret volta ya. Jadi saya ulang lagi, apakah reaksi ini berlangsung atau tidak? Kita lihat deret voltanya. Li berada di sebelah kiri Ca. Artinya jika ada Li dengan Ca, maka peluang Li akan mengalami reaksi oksidasi, itu lebih mudah. Sedangkan Ca yang di sebelah kanan, dia akan memilih mengalami reduksi. Maka jika reaksi yang disediakan di sini sesuai aturan ini, yang di kiri mengalami oksidasi, yang di kanan tereduksi, berarti dia berlangsung. Nah, kalau kita lihat reaksinya ini, Li, dia berubah menjadi Li positif. Mengalami oksidasi. Oh, berarti sesuai dengan aturan di sini, karena Li yang ada di kiri, dia akan memilih teroksidasi. Sedangkan Ca, dia akan memilih tereduksi, karena potensial reduksinya lebih positif. Nah, berarti ini reaksinya adalah berlangsung. Nah, berbeda cerita kalau misalnya seperti ini. Na ditambah K plus. Nah, ini Na ditambah K plus, hasilnya menjadi Na plus K. Nah, ini berlangsung atau tidak? Kita lihat di sini potensialnya. Untuk potensial Na dengan K, kita lihat K ada di sebelah kiri, berarti K itu lebih negatif, sedangkan Na lebih positif. Nah, seperti ini. Kalau demikian, jika ada K dengan Na, maka yang mengalami oksidasi harusnya K. Di sini K-nya dipaksa mengalami reduksi. Nah, ini kan tidak sesuai dengan deret voltanya. Maka, ini reaksi ini tidak terjadi. Nah, karena tidak sesuai. Itu ya untuk deret volta. Nah, di sini kita punya tips ya untuk deret volta. Tips kita adalah seperti ini. Logam kiri
dapat mendesak ion logam di kanannya. Nah, kata mendesak di sini ini bisa kita artikan bereaksi. Bisa kita artikan mereduksi. Bisa kita artikan mengendapkan. Jadi yang bisa mendesak, bisa bereaksi, bisa mereduksi, bisa mengendapkan, itu adalah logam di kiri. Dia akan mendesak ion logam di kanan. Artinya yang di kiri nanti dalam bentuk unsur bebas, sedangkan yang di kanan dalam bentuk ion. Nah, seperti ini tadi. Li dengan Ca. Li yang di kiri dalam bentuk unsur bebas, Ca di kanan dalam bentuk ion. Nah, itu pasti terjadi reaksinya. Seperti itu. Nah, dari deret volta ini nanti kita bisa menentukan urutan potensial reduksi, bisa menentukan reaksi berlangsung atau tidak, bisa juga untuk menentukan mana yang oksidator kuat dan reduktor kuat. Nah, ini contoh soal seperti ini. Misal ada soal, logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Kemudian, logam C dapat mendesak logam B dari larutannya. Namun, logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Tentukan urutan dari oksidator terkuat ke lemah. Nah, soalnya seperti ini. Nah, kita simpulkan tadi, logam kiri dapat mendesak yang di kanannya. Kalau dibilang A mendesak B, itu artinya kiri bisa mendesak yang di kanannya. A bisa mendesak B, berarti A ada di kiri B. Nah, kemudian di sini C mendesak B. Berarti C ada di kiri B. Nah, ini ya. Kemudian di sini dibilang C tidak dapat mendesak A. Kalau C dapat mendesak A, itu berarti C ada di kiri A. Tapi karena C tidak bisa mendesak A, berarti yang di kiri adalah A. Atau C-nya yang di kanan ya. Nah, dengan demikian, ini kalau kita simpulkan, kesimpulannya adalah kita urutkan A baru B, C baru B, A baru C. Berarti kesimpulan kita ini urutan deret volta ya. Nah, deret voltanya adalah paling kiri A, kemudian B, baru CC dulu ya, C, baru B. Nah, ini urutan deret voltanya. Padahal yang diminta soal adalah oksidator terkuat. Ingat, makin ke kanan, oksidator makin kuat. Sehingga urutan dari oksidator terkuat adalah paling kuat paling kanan, yaitu B, disusul kirinya yaitu C, baru A. Nah, seperti ini urutannya ya. Ini untuk sel volta. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang ini untuk deret volta ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang sel volta. Kita ulang lagi tentang sel volta. Ingat, ada 3 komponen penting dalam sel volta, yaitu elektroda, tempat berlangsungnya reaksi, kemudian ada elektrolit, yaitu elektrolitnya adalah larutan yang tidak bereaksi dengan elektrodanya. Agar mudah, kita pilih saja larutan yang mengandung ion dan
Baik, kita akan ulang tentang sel volta. Ingat, ada 3 komponen penting dalam sel volta. Yang pertama adalah elektroda, yaitu tempat berlangsungnya reaksi. Kemudian yang kedua, elektrolit, yaitu kita gunakan larutan yang tidak bereaksi dengan elektrodanya. Nah, umumnya elektrolit yang dipakai di sini adalah elektrolit yang mengandung ion dari unsur yang sama dengan elektrodanya. Misal kalau elektrodanya Zn, ya kita gunakan larutan elektrolit yang mengandung Zn2+. Nah, itu otomatis tidak bereaksi dengan elektrodanya. Kemudian komponen yang ketiga adalah jembatan garam. Jembatan garam di sini fungsinya adalah untuk menetralkan kelebihan ion positif maupun ion negatif dalam sel volta. Jadi kita ulang dari sejarahnya sel volta terlebih dahulu. Jadi ini terinspirasi dari reaksi redoks secara spontan. Misalnya saja Zn, dia teroksidasi menjadi Zn2+ dengan melepas 2 elektron. Nah, 2 elektron inilah yang nantinya akan ditangkap oleh ion Cu2+ untuk dia mengalami reduksi menjadi Cu. Nah, waktu itu ilmuwan berpikir bahwa jika elektron yang dihasilkan Zn ini akan ditangkap oleh Cu, ini dipisahkan wadahnya, maka akan terjadi aliran elektron. Nah, aliran elektron ini tentu saja menimbulkan terjadinya aliran listrik atau terjadi arus listrik. Jadi terinspirasinya seperti itu. Sehingga yang namanya sel volta itu selalu kita pisahkan antara reaksi oksidasi dengan reduksinya. Dulu pada awalnya sel volta itu dalam satu wadah hanya diberi sekat. Namun ternyata ini tidak efektif. Nah, sehingga sel voltanya kita gambarkan dalam 2 gelas ya. Nah, seperti ini. Kita gambarkan dalam 2 gelas. Kemudian kita beri elektroda di sini. Nah, kita celupkan dalam gelasnya. Di sini juga kita beri elektroda. Karena ini nanti yang akan menjadi tempat berlangsungnya reaksi. Kemudian, karena tadi kita ingin memisahkan reaksi oksidasi dengan reduksi, kita mengharapkan elektron dari oksidasi bisa ditangkap oleh ion yang akan mengalami reduksi, sehingga agar terjadi aliran, maka kita hubungkan dengan kawat ya. Nah, seperti ini kita larutkan dalam larutan elektrolit. Nah, bagaimana cara kita menggambarnya? Kita lihat untuk deret voltanya. Kalau ada Zn dengan Cu, kita cek di deret volta tadi, Zn dengan Cu letaknya duluan Zn baru Cu ya. Berarti Zn ada di sebelah kiri dibandingkan Cu. Sehingga dalam sel volta pun, agar kalian lebih mudah mengingatnya, maka yang di sebelah kiri ini kita gunakan Zn. Nah, yang sebelah kanan yang kita pakai adalah Cu. Nah, ini yang jadi elektrodanya. Nah, kemudian di sini tadi kita tahu bahwa untuk sel volta kita ingat kita punya kapan vol ya. Ini saya nggak punya pen ya, jadi nulisnya agak susah. Nah, ini kapan vol, katodanya positif, anodanya negatif. Nah, Zn dengan Cu, yang harga potensialnya lebih positif adalah Cu, dia yang di kanan. Nah, ini yang jadi kutub positif alias katoda. Nah, yang ini adalah kutub negatifnya alias anoda. Sedangkan untuk reaksi yang terjadi, kita ingat anoks karet ya. Anoks karet. Oke.
jadi yang di sini anodanya Zn, dia akan mengalami oksidasi. Nah, oksidasinya jadi apa? Dia akan terion membentuk Zn2+. Nah, padahal di sini kita punya elektrolit ZnSO4 misalnya. Elektrolitnya bebas ya, yang penting mengandung ion yang sama dengan elektrodenya. Karena ini Zn berarti di dalamnya ada Zn2 positifnya. Kan ZnSO4. Berarti di dalamnya ada Zn2+, ada SO4 2-. Kemudian kalau di sini kita gunakan CuSO4 ya. Aduh, nulisnya jelek nih, gak apa-apa ya. Nah, berarti kalau di sini kita gunakan CuSO4, berarti di dalam larutan ini dia mengandung ion Cu2 positif. Nah, jadi sejarahnya begini, Zn dia akan teroksidasi, larut di sini menghasilkan Zn2+. Jadi dia mengalami reaksi oksidasi. Ini ya, Zn dia teroksidasi menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron. Nah, Zn2 positifnya larut di dalam gelas, tercampur dengan elektrolitnya tadi. Kemudian elektronnya akan lari ke sana. Nah, menuju katoda ini elektronnya. Nah, elektronnya akan lari ke sini, sehingga nanti katoda di sini nanti akan kaya elektron. Nah, dia akan mengandung elektron. Nah, karena tahu bahwa katodanya ini mengandung elektron, Cu2+ akan bergerak menuju katoda. Nah, sehingga terjadi reaksi apa? Cu2 positif, dia menangkap elektron yang ada di katoda, 2 elektron. Nah, dia akan mengendap menjadi Cu. Nah, di sini nanti Cu-nya akan mengendap di sini. Saya ganti warna kuning ya. Nah, saya ganti sini. Nanti Cu-nya akan nempel di sini nih. Nah, menempel di katoda. Seperti itu. Nah, hanya saja ternyata ini reaksi hanya akan berjalan sekali. Mengapa berjalan sekali? Karena ketika oksidasi berikutnya akan berlangsung, Zn akan larut lagi menjadi Zn2 positif, ditolak oleh larutan ini. Kenapa? Karena di sini sudah kelebihan Zn2 positif. Di sini tadi kan sudah imbang, ada Zn2+ sama SO4 2-, jumlahnya sama. Tapi pada reaksi 1 tadi sudah ketambahan Zn2 positif. Sehingga kalau mau terjadi oksidasi lagi sudah ditolak karena larutan di sini sudah kelebihan muatan positif. Sama halnya dengan di sini. Di sini tadi ada Cu2 positif dan SO4 2-. Tapi satu molekul Cu sudah bergerak ke arah katoda dan mengendap di sana. Berarti sudah berkurang molekul Cu2 plusnya. Partikel Cu2 plusnya. Maka kalau berikutnya akan tereduksi lagi sudah tidak bisa. Karena di sini kelebihan ion SO4 2-. Nah, bagaimana mengatasinya? Untuk mengatasinya, ilmuwan menghubungkan dengan jembatan garam. Nah, jadi dibuatkan jembatan garam. Fungsinya apa? Untuk menetralisir kelebihan dari ion positif dan ion negatif di masing-masing gelas. Nah, jadi kita hubungkan. Inilah yang kita kenal dengan jembatan garam. Nah, ini ya, jembatan garam. Aduh, semoga terbaca ya. Tulisannya keriting ini ya. Nah, ini ada jembatan garam.
Apa itu jembatan garam? Jembatan garam itu adalah agar-agar yang kita buat menggunakan larutan garam. Jadi seperti masak agar-agar biasa, hanya saja kita pakai pelarutnya bukan air tapi garam. Bisa kita pakai garam dari golongan 1A ya, misalnya KNO3. Nah, KNO3. Kalau kita pakai KNO3, berarti di sini ada K+ dan NO3-. Nah, ada ion K+ dan ada ion NO3-. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya begini. Jadi, ketika di sini tadi mengalami oksidasi, dia larut menghasilkan Zn2+, gelas sebelah kiri menjadi kelebihan ion Zn2+. Maka ion NO3- ini akan bergerak ke gelas kiri ini untuk menetralisir kelebihan ion Zn2+. Sedangkan di sini tadi Cu2+-nya mengendap membentuk Cu sehingga menjadi kelebihan ion SO42-. Nah, SO42- ini nanti yang akan dinetralkan oleh K+, sehingga ini reaksinya bisa berlangsung sampai dengan anodanya habis atau elektrolitnya yang habis. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, seperti itu sejarahnya untuk sel volta. Lalu kalau ada soal, bagaimana kita menentukan mana katoda, mana anoda? Nah, ini kita bahas ya. Misalnya ada soal seperti ini. Diketahui Fe 2 positif ditambah 2 elektron menjadi Fe N0-nya Nah, N0-nya adalah negatif 0,44 volt. Kemudian ada Cu 2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu N0-nya minus 0,25 volt. Nah, misalnya yang A tentukan A katoda dan anoda, B aliran elektronnya arahnya dari mana, yang C reaksi selnya, yang D notasi sel, yang E N0 sel, yang F gambar sel voltanya. Nah, misal ada soal seperti itu ya, bagaimana cara kita mengerjakannya? Jawab ya. Bagaimana menjawabnya? Nah, kita dasarnya dari sini nih. Saya copy dulu di sini. Nah, jadi untuk penentuan katoda dan anoda, kita membandingkannya dari potensial selnya. Ada minus 0,44 dengan minus 0,25, berarti ini yang lebih negatif harganya ya. Sedangkan yang bawah ini yang lebih positif. Nah, tadi kita tahu, kita punya hafalan apa tadi? Kapan volt? Nah, katoda positif, anoda negatif. Nah, berarti ini sebagai anoda. Yang bawah ini sebagai katoda. Nah, sudah ketemu ini jawaban yang A. Anoda katodanya siapa? Kemudian yang berikutnya apa tadi? Aliran elektron. Aliran elektron. Elektron mengalir dari anoda ke katoda, yaitu dari Fe ke Cu. Kemudian yang berikutnya tadi reaksi sel. Reaksi sel, kita ingat
Kita lanjutkan lagi untuk reaksinya. Tadi reaksinya adalah kita ingatnya pakai anoks karet ya. Anoda oksidasi, katoda reduksi. Nah, di sini kita tahu anodanya adalah Fe. Nah, padahal di sini reaksinya adalah oksidasi. Berarti reaksinya kebalikan dari reaksi yang diketahui soal ya, karena oksidasi itu dia biloxnya naik ya, jadi muatannya bertambah positif. Nah, di sini menjadi Fe 2+ plus 2E. Nah, karena ini reaksinya adalah kebalikan dari data di soal, maka potensialnya berubah tanda. Nah, berubah tanda menjadi positif, karena reaksinya kita balik. Jadi kalau reaksinya dibalik, dia berubah tanda. Tapi kalau reaksinya dikali 2 atau dikali 3, itu tidak perlu kita ketikkan ya. Jadi harganya tetap. Kemudian untuk katoda, tadi katodanya adalah Cu. Katoda mengalami reduksi, berarti reaksinya sesuai dengan data yang diketahui soal. Tinggal kita copy saja kalau begitu ya. Nah, ini reaksinya adalah reduksi. Nah, berarti reaksi ini kalau kita jumlahkan, hasilnya bagaimana? Nah, ini elektronnya di sini, ya. Ini harus kita samakan antara reaksi oksidasi dengan reduksi. Nah, kebetulan di sini sudah sama. Kalau sudah sama, berarti reaksi ini tinggal kita jumlahkan saja. Ini saling dicoret ya. Nah, ini ya, saling dicoret ya. Sehingga di sini jumlahnya reaksi selnya adalah Fe ditambah Cu2 positif menjadi Fe2 positif ditambah Cu dengan potensial selnya, potensial sel ya, sama dengan, nah ini tinggal dijumlahkan saja ini. Nah, ini kita jumlahkan saja di sini. Ini kita jumlahkan, hasilnya jadi positif 0,19 volt ya. Nah, itu hasilnya. Kemudian untuk soal berikutnya diminta menuliskan notasi sel. Nah, untuk notasi selnya kita kemarin sudah ingat-ingat ya, ada aniika. Ani, kemudian double begini, kemudian Ika ya. Anodanya tadi adalah Fe, kemudian kita pisahkan satu garis strip ionnya yaitu Fe2 positif, kemudian strip double begini ya, kemudian katoda, ion dari katodanya yaitu Cu2 positif, terus strip Cu katodanya. Nah, ini untuk notasi selnya. Kemudian soal yang berikutnya adalah potensial selnya. Potensial sel rumusnya adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. Atau bisa juga E0 reaksi yang mengalami reduksi, karena di katoda itu mengalami reduksi ya, dikurangi potensial reduksi dari
yang mengalami reduksi dikurangi potensial reduksi dari reaksi yang mengalami oksidasi. Nah, di soal tadi yang menjadi katoda adalah Cu. Cu ya. Kalau kita pakai rumus ini, maka dari data ini langsung dimasukkan ya. Tidak perlu seperti yang reaksi tadi harus dibalik-balik. Nah, itu nggak perlu. Jadi langsung dimasukkan. Enol katoda, katodanya ini Cu, yaitu minus 0,25 dikurangi minus 0,44 ya untuk Fe ya. Nah, hasilnya adalah positif berapa itu? 0, dikurangi ya 19. Nah, hasil perhitungan di sini sama dengan yang di sini. Berarti jawaban kita sudah benar. Kemudian kalau diminta menggambar gambar sel voltanya, ya sudah biasa saja kita gambarkan 2 gelas. Tadi saya sudah menggambar. Kita gambarkan 2 gelas. Kiri dengan kanan seperti ini. Kemudian yang jadi anoda, kita letakkan di sebelah kiri. Yang jadi katoda, kita letakkan di sebelah kanan. Nah, jadi anodanya Fe, kemudian katodanya Cu. Kemudian dicelup dalam elektrolitnya masing-masing. Nah, mungkin ini perlu kita beri keterangan ya. Nah, ini sebagai anodanya. Nah, ini anodanya. Dia yang kutub negatif. Nah, biar kalian hafal nih ya. Kemudian untuk Cu-nya, dia yang sebagai katoda. Nah, ini kita ganti katoda. Dia yang kutub positif. Nah, sudah seperti itu, jadi gampang sekali ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini soal yang lain ya. Soal yang lain adalah tentang kespontanan reaksi. Kalau ditanya tentang kespontanan reaksi, bagaimana cara kita menentukan mana reaksi yang spontan dan mana yang tidak spontan? Misalnya saja ada soal begini. Sebentar. Oke, kita cari tentang reaksi kespontanan. Misalnya ada data soal begini. Jadi banyak yang bingung ya membedakan soal kespontanan reaksi dengan yang ini tadi ya. Kalau soalnya seperti ini, ada data seperti ini, kalian diminta membuat sel volta. Karena sel volta itu harus spontan, maka E0 selnya harus positif. Nah, agar E0 selnya positif, maka kalian bergeraknya mengikuti aturan. Kalian tentukan mana yang positif, mana yang negatif. Nah, seperti ini. Jadi, kalian yang menentukan. Beda dengan soal kespontanan reaksi. Kalau kespontanan reaksi, kalian sudah disediakan reaksi, kemudian kalian disuruh menentukan. Artinya, penentu katoda dan anoda sudah ditentukan soal. Misalnya soalnya seperti ini. Fe 2 positif ditambah 2 elektron menjadi Fe. E0-nya sama dengan negatif 0,44 volt. Kemudian ada reaksi yang lain. Ya, misalnya ini datanya misalnya ada 3. Nah, misalnya saja ini PB, saya ganti PB. E0-nya dia berubah jadi 0,13. Kemudian di sini saya ganti Zn. Zn
E0-nya jadi min 0,76 volt. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian soal yang A, tentukan spontan atau tidak jika ada reaksi Fe2+ ditambah Zn menjadi Fe ditambah Zn 2 positif. Nah, ini berlangsung spontan atau tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika diketahui notasi sel, sebentar, saya copy saja di sini. Nah, jika diketahui notasi selnya adalah Pb strip Pb2+ menjadi Fe strip Fe2+ strip Fe. Nah, misalnya soalnya seperti ini, berlangsung spontan atau tidak. Nah, kita jawab dulu yang A. Bagaimana cara menjawabnya? Kalau mau kita hitung, ya, kita pakai cara biasa. Cara biasanya adalah kita tentukan E0 selnya. Yaitu kita gunakan rumus tadi. E0 katoda dikurangi E0 anoda. Nah, ini rumusnya. Kita pakai rumus ini. Kenapa? Karena ini sudah ditentukan oleh soal, ya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, kalian menentukan mana katoda, mana anoda. Tujuannya apa? Agar E0 selnya positif. Tapi kalau sudah disediakan soal begini, kalian tidak bisa memilih. Nah, di soal ini tidak ada katoda mana, anoda mana, tapi ada reaksinya. Nah, kalau kita lihat reaksinya, kita tahu ini Fe. Fe di sini dari positif menjadi turun, ya, jadi netral. Berarti ini reaksinya adalah reaksi Nah, sebentar, saya pindah di sini. Nah, ini reaksinya reduksi. Fe2+ berubah menjadi Fe. Ini reaksinya reduksi. Sedangkan yang Zn, kita lihat di sini. Zn itu dari Zn positif, dia berubah jadi Zn2 positif. Berarti Zn-nya mengalami reaksi oksidasi. Nah, ini reaksinya oksidasi. Berarti kita ada clue-nya adalah kita tahu mana oksidasi, mana reduksi. Nah, tinggal kita masukkan rumus di sini. Nah, di sini rumusnya E0 yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah Fe. Kita tengok potensial reduksinya Fe. Nah, di sini ya, minus 0,44. Kemudian dikurangi potensial oksidasi. Nah, yang mengalami oksidasi Zn yaitu minus 0,76. Nah, di sini min ketemu min jadi positif, ya. Nah, ini diperoleh hasil sama dengan positif 0,32 volt. Nah, karena hasilnya di sini positif, maka dia spontan. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini ada notasi sel, sama. Ini sudah ditentukan, kita tentukannya begini. Nah, pakai rumus yang ini. Nah, di sini kita sudah tahu mana katoda, mana anoda. Dari mana? Nah, ini. Ani Ika. Nah, ini anodanya, Pb, anodanya. Saya tulis ya di sini, ya. Nah, Pb ini yang jadi anoda. Kemudian Fe-nya yang jadi katodanya. Berarti kalau kita gunakan rumus E0 katoda dikurangi E0 anoda, katodanya adalah Fe, yaitu minus 0,44.
dikurangi, maaf tadi terputus, kita lanjutkan. Enol anodanya, di sini anodanya tadi adalah Pb, kita masukkan, enolnya adalah min 0,13. Nah, di sini berarti hasilnya ini jadi positif ya, berarti 0,44 dikurangi 0,13 min 0,21 ya, 21 volt ya. Oh 31 ya. 31 volt. Nah, di sini hasilnya negatif, berarti ini reaksi tidak spontan. Jadi tahu perbedaannya ya. Kalau di sini kita disediakan data, kita diminta membuat sel volta. Nah, karena diminta membuat sel volta, berarti reaksi harus berlangsung spontan. Maka kalian menentukan katoda dan anoda siapa. Tapi kalau soal kespontanan reaksi seperti ini, reaksinya sudah ditentukan. Kalau reaksinya sudah ditentukan, berarti sudah ditentukan mana oksidasi, mana reduksi, atau mana katoda, mana anoda. Sehingga mau tidak mau kita hitung enol selnya menggunakan rumus yang ada. Kalau hasilnya positif, dia spontan. Kalau hasilnya negatif, dia tidak spontan. Nah, ini kita bisa menggunakan trik ya. Kita mau pakai kerjakan dengan cara trik. Triknya bagaimana? Kita urutkan saja ini harga potensial reduksinya dari yang paling negatif yaitu 0,76, kemudian min 0,44, kemudian min 0,13. Nah, sudah kita urutkan. 0,76 itu adalah Zn, kemudian 0,44 adalah Fe, ini adalah Pb. Nah, dengan mengurutkan ini, kalian sebenarnya sudah membuat deret volta. Betul ya? Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, tinggal kalian lihat apakah soal yang disediakan nanti mengikuti deret volta atau tidak. Nah, ini yang A, kita punya soal seperti ini. Kita copy di sini. Tipsnya adalah kita buang ionnya. Nah, jadi yang ion ini kita coret. Nah, kita coret saja, kita buang. Ini kita buang juga ionnya, kita coret. Sehingga di sini kita lihat kita mendapatkan Zn ada di kiri. Oke. Lupa belum dinonaktifkan. Di sini kita mendapatkan bahwa Zn ada di sebelah kirinya Fe. Kita tengok deret voltanya, apakah benar Zn ada di sebelah kirinya Fe? Oh iya benar. Sesuai. Kalau sesuai berarti dia spontan. Nah, sama untuk yang B. Yang B ini seperti ini. Bentar ya. Aduh. Oke. Nah, sama untuk yang B, ionnya juga kita coret seperti tadi. Nah, kita buang seperti ini. Kemudian kita lihat yang tersisa. Nah, kita lihat yang tersisa. Ternyata yang tersisa ini, Pb, ada di sebelah kirinya Fe. Nah, ini ya, kesimpulannya ini ya. Pb ada di sebelah kirinya Fe. Kita lihat di deret voltanya, apakah benar Pb di sebelah kirinya Fe? Oh salah, yang di sebelah kiri Fe, bukan Pb. Berarti ini tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, itu artinya tidak spontan. Nah, sudah seperti itu saja cara kita menentukan kespontanan reaksi. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian untuk contoh sel volta ada banyak ya, ada sel primer, ada sel sekunder. Untuk sel primer itu contohnya batu baterai yang biasa kita pakai, kemudian ada batu merkuri. Kemudian ada sel sekunder. Sel sekunder itu yang bisa kita isi ulang. Contohnya ada baterai nikel kadmium, baterai litium, dan aki. Yang saya bahas di sini contohnya aki ya.
Kalau kalian amati aki, itu yang menjadi anodanya adalah Pb, katodanya PbO2, elektrolit yang digunakan adalah asam sulfat. Nah, reaksi yang terjadi seperti ini. Ini total reaksinya begini. H+ ini diambil dari H2SO4. Kemudian Pb2+ itu dalam bentuk PbSO4. Nah, kalau kalian lihat, reaksi redoks ini, yang ini, atau yang ini ya. Nah, ini adalah reaksi untuk menghabiskan listrik dalam aki. Jadi kita menyebutnya reaksi pada pemakaian aki. Ketika akinya habis, bisa kita isi ulang. Nah, saat pengisian ulang, reaksi yang terjadi itu adalah reaksi kebalikannya. Jadi reaksinya dibalik. Nah, itu untuk catatan penting untuk aki ya. Kemudian kita bahas korosi. Korosi adalah peristiwa teroksidasinya logam oleh oksigen. Adapun cara mencegahnya bisa digunakan untuk dengan cara dicat. Dicat itu berarti logam yang kita lindungi itu dilapisi oleh cat sehingga oksigen tidak bisa menyerang logamnya karena yang di bagian luar adalah cat. Demikian juga dengan cara dioles vaselin atau oli. Kemudian bisa juga dilapisi logam lain yang lebih inert atau lebih sukar teroksidasi. Namun cara ini harus diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Karena untuk cara yang kedua ini, yang dilapisi logam, ini ada kelemahannya. Jadi, saya gambarkan begini. Nah, ini katakanlah ini logam Zn. Dia dilapisi oleh logam lain yang lebih inert, ya. Nah, ini. Nah, ini dilapisi oleh Sn misalnya. Timah. Nah, antara Zn dengan Sn, Zn itu lebih mudah teroksidasi. Nah, Zn ini mudah berkarat ya. Mudah dioksidasi. Kalau yang Sn ini sukar. Dia sukar mengalami oksidasi. Nah, maka manusia itu berpikirnya simple ya. Kalau logam yang mudah berkarat dilindungi oleh logam yang sukar berkarat, maka ketika nanti di udara ini ada O2, O2-nya tidak tertarik dengan Sn karena Sn-nya sukar berkarat. Tapi ternyata ini ada kelemahannya. Ini biasanya digunakan untuk makanan kaleng ya. Nah, kenapa ada kelemahan? Kelemahannya begini. Kalau kita punya Zn, kemudian dilapisi oleh Sn, kemudian suatu ketika logam pelapisnya ini rusak. Nah, rusak atau tergores. Nah, ketika tergores begini misalnya, nah di sini kita lihat ada area terbuka. Nah, di sini nih, nah ini misalnya ada kaleng minuman, penyok ya, tergores. Ini terbuka, jadi logam pelapisnya terbuka. Nah, nanti ketika ada O2 di sini, O2-nya langsung bisa melihat Zn, sehingga ini logam habis teroksidasi. Makanya makanan kaleng yang kemasannya penyok, itu tidak boleh dikonsumsi. Khawatirnya seperti ini. Ketika lapisan Sn-nya, timahnya sudah terkelupas, oksigen bisa menyerang pelapis logam seng yang di dalamnya. Nah, khawatirnya karatnya nanti bisa meracuni makanan. Nah, seperti itu ya. Kemudian, teknik pencegah korosi yang berikutnya adalah menggunakan perlindungan katodik. Perlindungan katodik itu seperti ini ya. Kita punya kita misalnya punya pipa minyak bumi. Pipa minyak bumi itu kan panjang. Pipa minyak bumi. Ini pipa besi ya, Fe. Dia mudah sekali berkarat. Tapi kalau kita cat kilang minyak yang panjang dicat juga sia-sia.
Kalau kita lapisi logam, logam pelapis yang inert ini kan harganya lebih mahal, sehingga tidak efektif. Maka cara yang kita gunakan pakai perlindungan katodik, yaitu dengan cara dihubungkan logam yang lebih mudah teroksidasi. Nah, contohnya ini Mg. Nah, dengan cara dihubungkan seperti ini, maka yang ini nanti logamnya ini akan berfungsi sebagai anoda, besinya ini dia berfungsi sebagai katoda. Nah, selama ada Mg, maka yang akan dioksidasi oleh oksigen adalah magnesiumnya. Besinya aman. Ini pipa panjang ini nggak perlu kita lapisi logam lain, cukup dihubungkan dengan magnesium. Selama magnesiumnya ada, yang diserang magnesiumnya, besinya akan tetap aman. Jadi ini kita istilahkan dengan perlindungan katodik, katodanya dilindungi, alias pengorbanan anoda, karena anodanya yang kita korbankan. Kalau menggunakan teknik ini, nanti secara berkala kita harus mengganti logam magnesiumnya, jangan sampai kehabisan. Begitu ini habis, lupa tidak diganti, oksigen langsung menyerang pipa besinya ini. Nah, mungkin itu saja anak-anakku untuk pembelajaran kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.